Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat hadir kembali di rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita yang selalu kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan memberikan kita kesempatan untuk dapat sampai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan keberkahan yang kita dapat di bulan Rajab ini terwujud dalam bentuk peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah, dan tersebarnya berbagai kebajikan kita terhadap sesama manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setiap malam Kamis kita lanjutkan mudzakarah kita untuk merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah-surah yang pendek, di juz terakhir, juz Amma. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan mudzakarah kita dengan pembahasan surah Al-Humazah. Betul ya, Ustaz? Ya, surah Al-Humazah. Mari kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Salah satu keutamaan kita di dalam belajar Al-Quran adalah kalau kita membaca Al-Quran walaupun tak tahu artinya, dihitung pahala. Apalagi nanti kalau sudah selesai kita muzakarah udah tahu artinya, wah lipat ganda berapa pahala itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun.
barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, yakni Al-Quran, maka akan dikasih satu kebajikan. Yang satu kebajikan itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 10. Berarti siapa yang membaca satu huruf dapat pahala 10. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, mim satu huruf. Alif lam mim 3 huruf dapat 30. Baca bismillah aja udah 19 huruf, berarti 190 pahala. Berarti banyak lah Pak. Ya ini kan bukan modal untuk 1 tahun, modal untuk selamanya di akhirat nanti. Ini menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa belajar Al-Quran, mulai dari belajar membacanya, belajar menghafalnya, belajar memahaminya, yang pada gilirannya tentu mempraktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada malam ini kita akan mudzakarah, mendengarkan penjelasan para ulama terkait dengan maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Wail ma'nahu al-khiz, kehinaan, wal azab, azab, wal halakah, kebinasaan. Kehinaan, azab, kebinasaan. Wah, ini udah lengkap ini. Ini luar biasa ini. Wal'iyazubillah, kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak tergolong dalam surat ini, karena awalnya saja ini sudah agak serem ini. Baru yang pertamanya saja udah berat kedengarannya ini, apalagi ayat-ayat berikutnya ya. Baru kata pertama saja apalagi ini luar biasa ini, nakirah dipakai. Kalau bermakna kehinaan ya, kebinasaan itu umum. Waqila wadin fi jahannam. Ada pendapat juga mengatakan yang dimaksud dengan wail itu satu nama dari lembah neraka jahanam. Jadi kalau orang masuk neraka wail itu bukan sekedar masuk neraka tapi masuk ke jurangnya. Orang kalau tenggelam ke laut takutnya minta ampun. Laut itu punya palung. Sungai yang ada di dalam laut itu yang membawa dia ke arus sana, ke kedalaman samudra. Ternyata neraka juga punya itu. Jadi wail itu ya dalam pendapat ulama yang lain itu wadin. Kalau bahasa kita wadin itu lembah di antara 2 gunung. Jadi neraka itu bukan datar ternyata. Nah, orang yang masuk neraka wail ternyata langsung masuk terperosok ke lembah nerakanya langsung. Nauzubillah. Ini betapa nggak bisa dibayangkan sudah ini. Makanya mudah-mudahan ya kita tidak termasuklah dalam surah ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Untuk siapakah kebinasaan itu, kehinaan itu, azab di lembah neraka jahanam itu tempat siapa? Likulli, bagi setiap orang
yang disifatkan dengan humazatin lumazatin. Humazah lumazah, tukang celak. Nah, ini berat ini. Qala Ibnu Zaid, al-humazah allazi yahzamun nas biyadihi wa yadribuhum, wal lumazah allazi yalamazhum bilisanihi. Jadi perbedaan antara humazah dengan lumazah, kalau lumazah mencela dengan lisan, omongan, menyebut aib orang, menyebut aib orang. Ini yang tidak boleh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahayanya ghibah, sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul, kalau orang itu benar begitu, memang begitu orangnya, bukan ghibah ini, bukan gunjing, kata sahabat, benar dia begitu. Apa jawab Nabi? Kalau benar dia begitu kamu sebut, nah itu namanya ghibah. Kalau nggak benar, kamu pembohong. Ghibah itu benar dia. Alumazah itu orang yang menyebut aib orang lain, memang benar aibnya seperti itu, tapi disebut-sebut, dicela, dimaki, digunjing, menghinakan orang lain dengan omongan. Kalau benar, nah itu nih masuk neraka ini. Kalau nggak benar, itu pembohong kelas kakap berarti. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nampaknya lebih banyak yang disasar oleh ayat ini. Kalau mencuri mungkin tangan kita masih bisa ditahan. Berzina mungkin badan kita masih bisa ditahan. Cuma kalau sudah nyangkut nyebut orang, kelemahan orang, kadang-kadang lisan ini, kata orang itu dasar lidah tidak bertulang. Nah, sering kepleset. Maka ada ungkapan mulutmu harimaumu. Inilah yang disebut oleh tokoh kita Raja Ali Haji, ya. Sehingga disebut juga dalam pepatah, bahasa menunjukkan bangsa, supaya kita menjaga lisan kita. Itu sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, di hari akhir itu ada surga dan neraka. Neraka itu ada namanya neraka jahanam. Di dalam neraka jahanam itu ada lembah yang disebut dengan wail. Siapa yang percaya kepada itu, maka hendaklah dia berkata yang baik saja. Kalau tidak bisa, sebaiknya dia diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Nah itu lumazah, mencela dengan omongan, menyebut aib kekurangan orang lain. Adapun humazah, mencela, menjelekkan, itu dengan sikap. Dengan sikap ini dua. Satu, meniru sikap orang yang jika ditiru orang itu malu. Nah, apa contohnya? Ada orang pincang jalan. Nah, ada anak-anak muda nongkrong di pinggir jalan, niru-niru cara dia jalan dengan maksud mencela, mengejek, ya, menghinakan orang itu. Wah, dia jalan gitu. Nah, kalau main drama enggak sih itu. Kalau maksud itu
dia mencela itu dengan sikap, atau dia niru omongan orang yang mungkin ada orang yang hidungnya apa itu ya, ngomong pakai hidung, memang ya itu udah ditakdirkan oleh Allah, tapi ditiru-tiru ya dengan maksud ya jelek-jelek yang itu, ngomong pakai hidung, atau gaya apa yang diniatkan memang untuk mencela atau menjelekkan orang dengan sikap, atau memperlakukan orang, menghinakan orang dengan sikap, maka di sini termasuk dengan memukulnya atau mengapakannya. Maka ada sekarang dalam etika pergaulan, dalam HAM itu tidak boleh mempermalukan orang di depan umum. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka mencela, menjelekkan, menghinakan orang lain, baik dengan lisannya lumazah atau dengan sikapnya humazah, itulah orang yang mendapatkan azab, mendapatkan kebinasaan, dan akan masuk neraka wail atau lembahnya neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pendapat lain. Wa qala Abul Aliyah wal Hasan wal Mujahid, al-humazah alladhi yaqtabu fi wajhi ar-rajul, orang yang mencela di depan orangnya langsung. Wah, dipermalukan di depan, disebut kejelekannya di depan dirinya. Tahu nggak dia ini ya, ini memang orang ini tak betul lah, di depan dia itu namanya humazah. Adapun lumazah alladhi yaqtabu min khalfihi idza ghaba, dicela orang setelah orang itu pergi. Nah, waktu orang itu ada baik dia, begitu orang pergi, waduh, tahu tak yang baru itu tadi itu, yang keluar itu bapak itu. Naudzubillah. Jadi mencela orang di depan orangnya sendiri itu disebut al-humazah. Mencela orang di belakang dia, nah itu namanya al-lumazah menurut Mujahid. Intinya apapun teknis dalam mencela itu tetap itu tidak dibenarkan dalam agama dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini secara konteks turunnya, turun nazalat fi man kana yaghtabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Ayat ini turun berkenaan dengan orang yang mencela, orang yang menggunjing Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman yang mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka Umayyah bin Khalaf wal Walid bin Mughirah wa ghairihima, seperti Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah kalau kita belajar sirah nabawiyah ya. Ini Walid bin Mughirah ini kemana Nabi pergi, ke situ dia menjelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibilangnya Nabi pembohong, dibilangnya Nabi penyihir, dibilangnya Nabi gila, dibilangnya macam-macam. Maka orang yang model ini yang akan mendapat kebinasaan dan akan masuk lembah neraka jahanam. Wa ghairihi ma, dan selainnya, siapa saja yang sifatnya seperti itu, suka mencela, suka menggunjing orang yang berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengancamnya.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan mengingat ayat ini kita semakin hati-hati untuk menyebut kejelekan orang lain, walaupun itu benar. Kalau nggak urgen betul disebutkan, nggak usah. Memang ada saatnya boleh kita nyebut kejelekan orang. Misalnya orang ini ingin akan mengacaukan, atau dia ini ingin merampok atau apa, ya ingin mengganyang tempat kita, lalu kita diminta sebagai saksi, ya kita sebut apa adanya. Disinilah terpakai qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit, punya resiko yang besar. Kebenaran tersebut yang benar. Tapi kalau tidak urgen, kejelekan orang sebaiknya jangan diumbar-umbar. Siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah akan menutup aibnya. Nah, itu sebaliknya, kalau kita suka membuka aib orang lain, nanti aib kita malah yang terbuka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat pertama informasi sangat jelas bagi kita semua, ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang suka mencela, menghinakan orang lain, menggunjing orang lain, baik dengan sikap maupun ucapan lisannya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a bitakhfif wat tasydid. Jadi bisa dibaca jama'a, bisa dibaca jama'a, mengumpulkan, yaitu orang yang mengumpulkan malan, harta, wa addadahu ahsahu, dan dia selalu menghitung-hitungnya. Ada sifat orang dalam hidupnya, dalam hatinya yang diingat selalu duit. Hari-hari kerja dia ngumpulkan duit. Pokoknya ini prinsip orang non muslim. The time is money. Waktu adalah uang. Setiap satu langkah berarti itu ada wonopironya. Di hatinya selalu duit. Kalau kerja gotong royong nggak ada duitnya, dia nggak pernah sempat. Tapi kalau ada duitnya, mesti dia sempat. Siang malam kerjanya ngumpulkan duit. Setelah kumpul sibuk ngitung-ngitung duit. Ngitung gimana cara ngitung dia, akhirnya dia jadi perhitungan. Nggak berani berimpak. Kalau berimpak ini duit ini 10.000 bukan sedikit ini. Ini kalau 10.000 kali 10 hari udah 100.000 kalau untuk jadi tambah modal. Nah, orang yang perhitungan udah sibuk hanya kerja nyari-nyari duit, dan duitnya selalu dihitung, takut kurang. Ahsahu, menghitung-hitungnya, wajala huddatan, dan menjadikannya sebagai barang persiapan. Ini jadi modal dia, modal anak dia, modal cucu dia. Sampai cucu dia yang lahir nanti entah kapan itu, dari sekarang udah dipersiapkan, dihitung. Ini udah cucu, luar biasa. Pandai itu hitungan dia kalau gitu. Tapi akibat dari suka menghitung duit ini, akhirnya dia jadi kikir, pelit. Dan akibat dari dia sibuk mengumpulkan harta ini, apa yang terjadi? Dia itu menjadi lalai. Wa qala Muhammad bin Ka'ab, jama'a malan wa addadah, alhahu maluhu bin nahar, hadza ila hadza.
dia lalai, dilalaikan oleh hartanya siang hari, nggak sempat jamaah ke masjid, nggak sempat hadiri pengajian, nggak sempat ikut gotong royong, nggak sempat ikut melayat takziah. Karena apa? Disibukkan oleh duit. Hati-hati, orang yang model ini luar biasa, akan berat yang dihadapi di akhirat kelak. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita jadi orang kaya, tapi kekayaan itu jangan ditaruh di hati. Ini doa bagus dari para salafus saleh. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ini dalam genggaman kami. Dia punya banyak harta kekayaan, tapi banyaknya harta itu tak nyampe ke hati. Wala taj'al ad-dunya fi qulubina, jangan jadikan dunia itu di hati kami. Itu terus diingat. Kita kadang terbalik, dunia dalam genggaman tak ada. Tak ada tabungan, tak ada proyek ini, tak ada itu, tapi di hati nggak pernah pergi, dunia terus. Kita gimana ya, anak-anak nambah ini sedikit, sampai tak tidur sampai jam 2 mikirin gimana cara untuk menambah yang sedikit ini. Maka sangat menyedihkan kalau ada kita dunianya tidak dalam genggaman, hidup untuk bertahan hidup. Masa pandemi ini aja susah cari kerjaan, tapi saking sibuknya cari pekerjaan, dia lupa ibadah kepada Allah. Sibuk mungkin kerja bangunan, sibuk mungkin kerja nelayan, sibuk mungkin kerja kantoran, sibuk mungkin kerja lemburan. Apalah kesibukannya itu? Karena memang di sini ya mumpung ada kerjaan, kata dia. Susah sekarang ini. Itu yang membuat dia lalai beribadah kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Dunia sudah ada di hatinya. Niat dia untuk modal ini, untuk jadi ini, untuk jadi ini. Ahsahu wa ja'alahu uddatan. Dia menghitung-hitungnya untuk dijadikan sebagai barang persiapan. Ya, untuk modal apa nanti? Modal untuk pensiun nanti. Belum 5 tahun sebelum pensiun sudah mulai dia sibuk nak mengumpulkan. Bagus itu, tapi jangan sampai mikirin itu membuat dia lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dari alladzi jama'a malan, yaitu orang yang mengumpulkan harta. Waktunya lebih banyak untuk ngumpul-ngumpul duit. Wa addadahu, setelah kumpul dihitung sehingga nggak berani berinfak. Maka kalaupun kita kaya, mudah-mudahan kekayaan itu menjadi alat kita justru untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melihat banyak para sahabat yang kaya raya, macam Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, begitu juga tabi'in ya, macam Imam Abu Hanifah, begitu juga ulama-ulama yang lain. Termasuk hingga hari ini banyak orang-orang yang diberikan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kekayaannya itu tidak membuat dia lalai beribadah. Bahkan apa yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab, gara-gara lalai dia salat berjamaah dan sibuk dengan kebunnya, lalu diwakafkan kebunnya itu, karena kebun itu membuat dia lupa untuk salat berjamaah, jadi terlambat.
itu artinya yang di hati beliau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dunia. Sehingga dunia hanya sebagai alat, bukan tujuan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang kerjanya sibuk mengumpulkan harta kekayaan dan menghitung-hitungnya untuk jadikan modal persiapan, yahsabu annama lahu akhladah, yahsabu li jahlihi annama lahu akhladahu ja'alahu khalidan la yamutu. Nah, orang model ini mengira, yahsabu, za'ama, dia kira. Apa perkiraannya? Anna, sesungguhnya, malahu, hartanya itu, akhladahu, akan menjadikan dia kekal. Macam orang takkan mati. Sibuk mengumpulkan duit sampai 7 keturunan. Ini mau hidup berapa tahun lagi? Enggak boleh kaya, Pak. Boleh, silahkan. Tetapi jangan kerjaannya hanya numpu-numpu harta, sementara banyak orang yang sangat membutuhkan. Kita baca di surah-surah sebelumnya bagaimana Allah menilai kita, walaupun kita rajin beribadah, tapi kalau nggak mau peduli kepada sesama, nggak mau berbagi, justru sangat berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang dikhawatirkan orang-orang yang nanti begitu mau masuk surga, ternyata dia terlalu banyak hartanya, maka setiap harta yang dia peroleh satu demi satu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hartanya banyak, nah ini yang agak ribet. Tak mungkin dia itu akan cepat masuk surga karena terlalu banyak urusan. Betapa bahagianya orang yang dulu sedih miskin di dunia, tapi dia rajin beribadah. Ternyata begitu nanti di akhirat pas pemeriksaan, ya, nah, ibarat jangankan di dunia, kita pergi ke Jakarta, ya, kalau terlalu banyak barang tanya bagasi, ya. Kalau nggak ada bagasi langsung masuk. Tapi kalau banyak bagasi, apalagi macam-macam, satu demi satu masuk. Apa itu? Ekrai apa itu? Ya, dilihat apa isinya itu barang itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti di akhirat setiap barang yang kita punya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 2 hal. 1, dari mana kau dapat? 2, untuk apa kau pergunakan? Kita punya baju 10, ditanya, ini baju ini dari mana? Ini dikasih Pak Imam. Oh, dikasih. Untuk apa kamu gunakan? Untuk ibadah ya Allah. Ini dipakai ngaji. Oh, okay. Baju pertama. Baju yang kedua, ini dapat dari mana? Ini dikasih wali murid. Wali murid yang anaknya nggak jadi naik kelas itu ya? Bukannya. Oh, satu-satu ditanya. Udah gitu, untuk apa kamu pakai? Kalau baju kita cuma 1, cuma 2, cuma 3, insya Allah itu yang kita pakai beribadah. Tapi kalau baju 1 orang, 1 lemari, 2 lemari, itu gimana itu? Karena itu, guru besar pemikiran Islam Profesor Apip Muhammad mengatakan, siogianya kita, setiap benda yang kita punya pernah kita pakai untuk beribadah kepada Allah. Cek mulai hari ini bajunya, celananya, sarungnya, pernah nggak nyampe masjid benda itu? Tapi jangan celana pendek ya, dijadikan jadi celana dalam, silakan. Sampai beliau mengatakan kalau punya rumah, rumahnya luas, banyak kamarnya, hati-hati. Pastikan semua kamar pernah ditempati untuk bersujud, ya kecuali kamar mandi ya tentu nggak boleh. Kamar tamu, kamar pribadi.
Karena semua yang kita punya ditanya, dari mana kau dapat? Ini rumah cantik betul, uang dari mana? Lalu rumah sebesar ini dipakai apa saja? Belum lagi ditanya mobil. Hati-hati yang banyak harta ini. Ya. Belum lagi yang aset-aset tak jelas itu, cuci uang segala macam. Waduh ini. Nah ini berat. Ya. Itu kalau benar cara mendapatkannya. Kalau nggak benar, wah makin parah lagi. Udah benar cara mendapatkannya, menggunakannya nggak benar pun jadi masalah. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amat rugi kita kalau hidup di dunia ini, hidup di dunia ini itu sibuk mencari duit, padahal duit bukan tujuan. Begitu nanti di akhirat tujuan kita itu antara surga ke neraka. Kita nggak bisa beranjak daripada timbangan pemeriksaan itu, ya. Kenapa? Ya banyak kali bagasinya yang dibawa. Karena itu ada ditanya seorang pengusaha kaya, ibu-ibu, ditanya oleh orang, apa rahasia kok usahanya ini luar biasa, cepatnya maju usahanya? Dia bilang, ya karena saya cinta harta saya. Cinta harta mana boleh? Wajib, kata dia. Kita harus mencintai harta kita supaya jangan sampai harta itu cuma tinggal di dunia, nggak bisa dibawa ke kubur, nggak bisa dibawa ke akhirat. Emang bisa? Bisa, kata dia. Tapi jangan bawa sendiri, nanti ditangkap oleh malaikat mungkar nakir. Nggak bisa. Titip di mana? Titip di masjid. Orang bangun masjid, titip 1 juta. Titip melalui panti asuhan, titip melalui pondok pesantren, titip melalui lurah tahfiz. Dititip caranya, nggak bisa digotong nanti sama itu sampai dia menemani kita di dalam kubur dan di akhirat kelak dengan cara dititip. Lancar perjalanan, pakai kargo berangkat dia duluan. Berangkat duluan pakai kargo, kita tinggal onteng-onteng nanti. Gitu. Ini secara logikanya begitu. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang hidupnya disibukkan dengan ngumpul-ngumpul harta yang membuat dia lalai beribadah kepada Allah, lalu dia sibuk hitung-hitung, udah banyak semakin ini, semakin ini, semakin ini, yang membuat dia takut berimpak, berwakaf, bersadakah. Nah ini dia mengira harta itu membuat dia kekal, itu perkiraan aja. Apa kata Allah? Kalla rad'un, bantahan. Enggak, kata Allah. Alaisal amru kama zam wala kama hasab. Bukanlah perkara itu seperti yang dia sangka. Enggak seperti itu kejadiannya nanti. Harta itu tidak akan membuat kamu kekal, harta itu tidak akan membuat kamu bahagia, harta itu tidak akan menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Tidak, kata Allah. Qala Umar bin Abdullah, iza sami'ta Allah azza wa jalla yaqul kalla fa innahu yaqulu kazibta. Apabila engkau mendengar ada firman Allah berbunyi kalla, kalla macam di sini, kalla la yumbadanna fil utamah, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta', banyak kali kallanya. Setiap ada kata kalla yang kamu dengar dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya adalah kau pembohong. Jadi maksud kata kalla itu ancaman Allah, bohong itu. Allah nak nuding. Engkau bohong, kata Allah. Itu artinya kalla itu. Apa yang kau katakan, apa yang kau sangkakan itu tak benar. Hati dia membohongi dia, itu bisikan setan itu.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada kata kalla, hati-hati. Oh, berarti ada sesuatu yang sangat keras di sini. Ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kalla, enggak begitu. La yumbadanna fil utama. La yumbazanna ay la yutrahanna. Dia, orang-orang itu akan dilemparkan. Ini bukan dimasukkan, Pak. Kalau dimasukkan ke neraka ini masih agak halus bahasanya. Dicampak, bukan campak begini, dilempar, dibanting, war gitu. Jangan, ya Allah itu. Ini memang udah bahasa keras ini. Nah, udah bahasa keras. Dilempar, maka lemparannya jauh, maka sampai ke lembahnya. Kalau masuk mungkin di tepi-tepi neraka dia. Ini dilempar jauh ke sana, ke tengah, sampai ke palung neraka, ke lembah neraka yang paling dalam. Fil hutamah. Kemana dia dilemparkan? Fil hutamah. Fil hutamah. Apa itu hutamah? Allati tanu kullu ma ulqiya fiha. Hutamah itu artinya terpecah, terpecah belah. Bahasa kami sigar, jadi pecah berantakan. Kenapa disebut itu? Karena setiap yang dilempar ke sana mesti remuk, terpecah belah. Waduh. Ini baru nyampe neraka, langsung ini anggota ini udah berserak. Wah, ini gimana gambaran nerakanya orang model begini? Nggak bisa dibayangkan nih, Pak. Ya. Baru nyampe langsung ini terpecah belah. Fil hutamah hiya ismun min asma'in nar. Jadi ini ada nyebutnya ini satu nama dari nama neraka, satu tempat di neraka jahanam yang siapa yang masuk ke sana nggak bisa nyampe utuh. Berserak badannya itu karena lemparannya jauh, macam badan kita dilempar jauh, nyampe di dalam karena tebing-tebing jurangnya itu. Begitu nyampe bawah dah, ini ngeri. Hati-hatilah nih orang kaya, siap-siaplah sebelum meninggal, jangan sampai begitu. Ini bukan kata saya, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau nggak percaya ya terserah. Kita ini kan membaca firman Allah, maksudnya pun dijelaskan oleh para ulama. Ya saya cuma menyampaikan lewat mic aja, sama lewat FB. Siapa yang mau dengar ya hati-hati aja yang kaya. Mumpung ada kesempatan belum meninggal, ini titiplah harta itu segera. Silakan, banyak caranya agar bisa harta itu membuat kita semakin selamat dari azab api neraka. Masuk dia ke utama, dicampakkan ke neraka. Lalu Allah ingin kuatkan lagi, wa ma adraka mal hutamah. Tahukah Anda apa itu hutamah? Padahal Allah ngasih tahu, tapi ditanya lu, tahu nggak namanya utama? Jangan ku nyimak-nyimak terus. Pikirkan nih bahaya ini, tahu nggak? Ini bukan informasi sekedar tempat ini. Allah ingin bilang begitu. Tahu nggak? Jangan sekedar tahu-tahu aja ini. Tahu nggak? Apa itu? Narullahil muqadah. Narullah, yaitu nar, nerakanya Allah. Al-muqadah yang allati auqada 'alaiha alfu amin wa alfu amin wa alfu amin fiha ghairu khamidah a'addaha Allahu lil ussah. Neraka hutamah ialah neraka yang dinyalakan alfu amin wa alfu amin wa alfu amin. Hitunglah itu. Apa makna alf?
Alfu amin, 1000 tahun. Sebelum Anda dimasukkan itu, ibarat kita nak bikin goreng ikan goreng, bukan begitu masuk minyaknya langsung masuk, bukan. Panaskan dulu 1000 tahun akhirat. 1 menit akhirat itu berapa ribu tahun dunia? 1000 tahun akhirat belum cukup nih Ustaz, belum. Alfu amin wa alfu amin wa alfu amin fiha ghairu khamidah, tak pernah padam. Menunggu konsumen. Udah begitu masuk, benda sudah terpecah belah, ibarat ayam udah dipotong-potong. Iya, panasnya itu sudah nggak bisa dihitung sudah, ini tahun-tahunnya itu nggak pernah padam. A'addahallahu lil ussah, yang dipersiapkan untuk para ahli maksiat, khusus yang disebut tadi. Na'udzubillah min dzalik. Ini berat ini. Mungkin informasi yang kedua kita nggak kena karena kita miskin, tapi kalau nyebut orang ini nampaknya banyak yang kena ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mumpung kita nak menuju bulan Ramadan, nah kita siap-siaplah ini, mudah-mudahan kita perbaiki diri kita. Jangan sampai kita termasuk seperti ini ya. Kita habiskan sedikit ya. Wahaka Kusyair al-Hutamah ad-darakah as-saniyah min darkin nar wa qala dahaq hiya dark rabi'. Kata dikaitkan dari Kusyair al-Kusyairi bahwa yang namanya Hutamah, kalau tadi kita sebut itu di lembahnya neraka, di bawah. Wah, ini dah. Bahkan kata dahak, bukan, ini malah pada lapisan tingkatan keempat, paling bawah itu. Kalau tingkatan palung laut itu udah ke tingkatan berapa ini? Ini menunjukkan betapa beratnya siksa. Sudah. Allati tattali'u 'alal afidah. Nah, ini yang paling berat lagi nih. Udah begitu panasnya apa yang terjadi. Tattali'u 'alal afidah. Qala Muhammad bin Ka'ab, ta'kulun naru jami'a ma fi ajsadihim hatta idza balagat ilal fuad khuliqu khalqan jadidan. Masya Allah. Faraja'at ta'kuluhum. Model surga neraka ini nanti jadi badan yang begitu masuk nyampe ke neraka yang sudah terpecah belah itu. Badan itu ta'kulun naru jami'a ma fi ajsadihim. Semua anggota badannya, daging-dagingnya, rambutnya dimakan oleh api. Sedikit demi sedikit berguguran. Bukan sekedar gosong, berguguran sudah, lepas. Hatta iza balagat ilal fuad, yang tersisa tinggal hati. Khuliqu khalqan jadida, Allah ciptakan dia lagi berbentuk. Datang lagi daging itu, urat itu, kulit itu, datang lagi, dikoyak lagi sedikit demi sedikit oleh api itu. Begitu terus berapa lama? Berapa lama tak tahu kita. Ini bukan sekedar dipanggang, ya, sampai habis daging, sampai habis berguguran, kecuali hati. Begitu mau tinggal hati, dikembalikan lagi jasadnya. Kalau langsung mati enak, selesai siksaan. Begitu terus. Maka inilah yang disebut la yamutu fiha wa la yahya. Dibilang hidup dia mati, dibilang mati masih hidup. Yang terasa kehidupan siksa yang tidak pernah berhenti. Dibilang hidup udah habis berguguran semua anggota badan dia. Dibilang mati masih terasa sakitnya. Berapa lama itu?
Semakin banyak hartanya makin banyak lah itu lamanya itu. Nauzubillah min zalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang surat ini agak nerakanya yang ngeri sekali informasi ini. Artinya apa? Ya, maka kalau imam baca ini sambil direnungkan lah sambil direnungkan ya, mudah-mudahan masuk sedikit demi sedikit, supaya sedikit demi sedikit kecintaan terhadap dunia itu bisa hilang, karena ini berat betul ini ya. Allati tattalu alal afidah, yang neraka itu yang memakan seluruh dagingnya, seluruh jasadnya, alal afidah, hingga hatinya. Innaha alaihim muqsadah, sudahlah begitu ternyata model neraka ini. Innaha innan nara mutbaqatun, tertutup, di open neraka itu. Mau kabur nggak bisa, di atasnya ditutup. Fala khuruja lahum minha, sehingga orang takkan bisa keluar darinya. Udah begitu panasnya nggak bisa dibayangkan, nak keluar setelah ditutup kunci macam open. Innaha alaihim muqsadah, ditutup. Fi amadim mumaddadah, lalu orangnya dipanggang, diikat ya. Yani al-quyudal mamdudah, tiang yang panjang. Mereka diikat dengan tiang panjang ya, jadi macam ayam bakar di open, tapi bukan sekedar untuk bisa dimakan, itu udah nggak bisa berguguran sampai habis dibuat. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari api neraka. Maka dua sifat di sini yang harus kita jauhi. Satu, sifat suka mencela, menyebut orang atau menjelekkan orang dengan sikap atau dengan ucapan. Yang kedua, jangan cinta harta, jangan sibuk hanya mencari harta, lupa kepada ibadah, karena ternyata siksanya luar biasa beratnya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah, memberikan kita kekuatan, kemampuan dan kemauan untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya, selalu beribadah kepadanya, sehingga kita selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.